Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ra Stefani dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 tahun ajaran 2022-2023. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, yaitu menganalisis kasus yang mengancam ketahanan nasional. Berikut adalah pemaparannya. Pada kesempatan kali ini, topik yang saya bawakan yaitu mengenai rasisme. Menurut Human Rights and Equal Opportunity Commission, rasisme adalah suatu ideologi yang menyumbangkan pernyataan mitos perihal kelompok ras dan etnis yang merendahkan kelompok atau komunitas tersebut. Analisis kasus. Salah satu contoh kasus rasisme yang cukup menggemparkan masyarakat banyak saat itu adalah tindak rasisme terhadap mahasiswa Surabaya asal Papua tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena yang melakukannya merupakan aparat penegak hukum. Masyarakat Papua tidak terima bahwa ada sesamanya diperlakukan tidak adil, sehingga menyebabkan amarah masyarakat Papua meluap dan mengadakan demonstrasi di berbagai wilayah. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, jika tanpa memperhatikan norma yang berlaku, itu semua akan berakar panjang hingga bisa mengancam ketahanan suatu negara. Melalui kasus ini akan dikenakan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnis dengan keringanan hukuman selama 5 bulan penjara. Sebagaimana kita ketahui bahwa seharusnya sebagai aparat penegak hukum sudah sepantasnya melindungi dan menerapkan HAM terhadap masyarakat di negeri kita ini. Ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus menghargai eksistensi masing-masing etnis di negeri ini. Sebab hal ini menimbulkan banyaknya perpecahan terjadi terhadap sesama kita yang dapat mengancam ketahanan nasional NKRI. Jika kita warga Indonesia telah merasa menjunjung tinggi nilai Pancasila dan daya juang patriotisme, maka sudah sepatutnya kita tidak melakukan tindakan seperti ini. Manusia merupakan orang yang memiliki akal budi dan pikiran, maka sangat disayangkan jika masih melakukan tindakan yang menghancurkan negeri kita ini. Rasisme ini terjadi bukan hanya terhadap masyarakat Papua saja, tetapi sudah banyak kasus yang terjadi di negeri tercinta kita ini. Rasanya sangat disayangkan jika sesama warga bangsa Indonesia masih saling memaki, mendiskriminasi, dan menebarkan kebencian. Hal ini masih saja dianggap sepele oleh beberapa orang yang bahkan berpendidikan sekalipun. Padahal sangat mempengaruhi ketahanan nasional bangsa kita. Bagaimana bisa kita mempertahankan negeri kita jika masyarakatnya itu sendiri tidak dapat menghargai sesama? Adapun penyebabnya, yang pertama, kurangnya edukasi mengenai rasisme, yang kedua, kebiasaan dalam menyinggung, yang ketiga, adanya kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Dan ada pun dampak negatifnya, yang pertama, timbulnya rasa tidak percaya diri, yang kedua, rasa tidak nyaman pada lingkungan, yang ketiga, mengasingkan diri dari lingkungan sosial, yang keempat, menimbulkan perpecahan, yang kelima, kekecewaan terhadap bangsa sendiri, dan yang keenam, mengganggu psikologi korban. Adapun solusinya, yang pertama, mengembangkan kesadaran dan sensitivitas bermasyarakat dalam menerima perbedaan. Yang kedua, tidak merasa diri atau ras tertentu lebih superior dibanding lainnya. Yang ketiga, lebih agresif dalam menyelenggarakan upaya meminimalisirkan perilaku diskriminasi atau rasisme di Indonesia. Sekian pemaparan analisis saya. Helen Adam Keller pernah berkata, hasil pendidikan tertinggi adalah toleransi. Semoga bangsa Indonesia kedepannya lebih memperhatikan sesama tanpa memandang bulu demi menjaga ketahanan dan keutuhan NKRI. Para pejuang telah berjuang mati-matian untuk kita hidup nyaman. Jangan sampai perjuangannya sia-sia hanya karena kebodohan bangsanya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.